Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala taqwa libasus sholihin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat segenap rombongan tim penggerak PKK tingkat Provinsi DKI Jakarta yang sangat-sangat kita harapkan kehadirannya pada hari ini. Dan selama sekian tahun lamanya baru kali ini kami warga RW 05 kehadiran pejabat DKI 1. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tim penggerak dari Wali Kota Jakarta Timur beserta rombongan, tentunya segenap tim penggerak PKK dari Kecamatan Ciracas dan juga dari tim penggerak PKK Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Tentunya tidak lupa selalu kita dambakan segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap pembina wilayah, tentunya juga dalam hal ini yang mudah-mudahan ini para calon ahli surga semuanya, ibu-ibu pengajian gabungan Majelis Taklim Al Istiqomah Bu. Nah, inilah wajah-wajah beliau cerah ceria, mudah-mudahan akhir hayat husnul khotimah semuanya, amin. Tentunya guru kita ini yang masih muda, yang sangat ganteng, yang tadi sebenarnya sudah tausiah Bu, karena dengan pertimbangan ibu sudah sampai di depan, akhirnya break sejenak. Insya Allah nanti diteruskan lagi Bu. Nah, tentunya segenap para Bapak Ibu pengurus RW, RT, LMK, dan segenap para kader-kader relawan Dawis maupun Jumantik. Dawis itu apa Ibu? Dasa Wisma, dan relawan Jumantik, dan segenap para tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berkenan melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Ketika kita sehat, makan dengan rendang daging juga nikmat ya Bu ya. Apalagi makan dengan sate juga nikmat sekali ya Bu ya. Nah, inilah nikmat sehat, dan alhamdulillah pandemi di wilayah kita ini semakin melandai. Mudah-mudahan bulan depan pandemi berlalu, amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, wabil khusus para pejabat kita dari tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini sudah ada di depan kita. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali, saling bermuwajahah, saling bersilaturahmi di antara kita. Maka dengan hal ini kami selaku pengurus RW 05 beserta jajaran menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
yang dalam hal ini untuk wilayah kita, titik di majelis taklim kita ini diwakili atau dikunjungi, dihadiri oleh ibu kita dari Alhamdulillah, subhanallah, Ibu Wakil Gubernur. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Bapak Anies beserta Ibu mohon diri dengan kita-kita warga DKI, mudah-mudahan Wakil Gubernur naik. Amin. Nah, terkait dengan hal ini sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada ibu-ibu. Pokoknya semuanya dah. Kata Pak Lurah nggak boleh bicara secara formal, tapi yang penting interaktifnya kita santai ya Bu ya. Nah, pokoknya semuanya deh kami menghaturkan terima kasih, termasuk kepada ibu-ibu semuanya, termasuk kepada bapak-bapak RT Karang Taruna, kemudian Dawis, Jumantik, LMK dan sebagainya Bu. Alhamdulillah, termasuk antara ulama, tokoh masyarakat kita libatkan Bu, sehingga terkondisikan seperti ini Bu. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ini merupakan satu kehormatan bagi kami warga RW 05. Seumur-umur kami menjadi RW 7 periode Bu, itu baru kali ini dari provinsi DKI hadir di depan kita. Alhamdulillah, tepuk tangan bagi ibu semuanya. Nah, kemudian kunjungan pada saat ini, hari ini itu kalau tadi disebutkan ya intinya supervisi, evaluasi ya Ibu ya, dan sebagainya. Bukan mencari kesalahan, namun dalam rangka pembinaan. Ibu ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong Bu ya. Nah, jadi untuk membangun wilayah kita, untuk membangun, memberdayakan wilayah kita, adanya Rasul ini memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk kita supaya bangkit lebih maju. Siap ibu-ibu? Siap bapak-bapak? Alhamdulillah. Dan juga dalam hal ini terus terang kepada bapak ibu yang sangat saya hormati, ini selain merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami, yang kedua, apabila dalam pelaksanaan ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan Ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, terkait dengan kunjungan Ibu, kami sangat mengharapkan adanya masukan-masukan, adanya pembinaan-pembinaan atau bimbingan dari Ibu, sehingga kami selaku warga RW 05 dalam memberdayakan wilayah bisa lebih maju, bisa lebih meningkat. Dan kami sampaikan pula bagian daripada kegiatan majelis taklim kita Bu di RW 05 sudah terpapar di di jendela Bu, di jendela Bu. Nah, itulah bagian daripada kegiatan kita. Untuk itu kami aturkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa membangkitkan untuk kita memajukan wilayah RW 05. Tentunya dalam hal ini kepada Ibu kami haturkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kelak bisa kita bertemu lagi. Kalau sekarang orang yang kedua, mudah-mudahan berikutnya nanti orang yang nomor 1. Amin. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat datang Ibu. Ya Allah, alhamdulillah bisa berkunjung ke Majelis Taklim Al Istiqomah. Ini Ibu, Ibu langsung menyapa Ibu. Atau kita akan tampilkan dulu nih apa yang ada di Majelis Taklim Al Istiqomah. Oke ya Bu ya, terima kasih Bu Vita. Berapa 5 menit? Iya, 3 menit. 3 menit. Lama juga nggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesama lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'ad.
Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang Ibu Elisa Sumardi, istri dari Wakil Gubernur kita yang tercinta. Semoga dalam amanah yang diberikan oleh warga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa insya Allah memberikan keberkahan bagi provinsi kita yang tercinta, DKI Jakarta. Kemudian kepada seluruh pejabat dan ibu-ibu PKK, pengurus dan seluruhnya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua insya Allah. Karena waktunya cuma dikasih 5 menit, ya, saya minta 3 menit saja. 10 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu telah menganugerahkan kita banyak nikmat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah, kata Allah. Dan Allah akan menambah dan menambah segala nikmatnya. Dan apabila kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah di hari akhirat itu sangatlah pedih. Oleh karena itu, Allah memberikan kita banyak kenikmatan. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak nikmatnya. Sampai detik hari ini, nafas oksigen yang kita hirup ini, yang mungkin banyak orang memandang remeh nafas itu, coba bayangkan waktu pandemi kemarin, orang rela beli oksigen, mahal oksigen itu, tapi Allah memberikan itu gratis kepada kita. Allah tidak butuh bayaran, Allah tidak pungut retribusi kepada kita, tidak ada pajak yang dibayar dari setiap itu. Allah menggratiskan semuanya. Kemudian Allah memberikan kita sebuah negara Indonesia, nikmat yang begitu luar biasa. Negara yang kita bebas beribadah di dalamnya, apapun agamanya diberikan dan diatur oleh konstitusi kita, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam dan anak bangsa, yaitu anak negeri yang tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ayah bundaku, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang masalah nikmat dan karunia apapun yang Allah berikan itu, maka sekecil dan sebesar apapun itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang diberikan oleh Allah, fasilitas kepada kita ini, tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Bapak ibu mau sujud beratus-ratus tahun, mau beribadah, berpuasa, mau melakukan ibadah apapun, tidak akan seimbang dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tidak akan mampu membayar apa yang telah Allah berikan kepada kita semua ini. Saya hanya ingin mengangkat satu kisah sebagai penutup tentang betapa pentingnya nikmat itu. Apakah betul kita masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ibadah kita, karena seluruh ibadah yang kita lakukan? Dan Masya Allah, andaikan seorang pemimpin mampu menunaikan amanah, adil kepada seluruh rakyatnya, siapapun tanpa memilih dan memilah, maka insya Allah pemimpin itu, dalam hadis Nabi SAW, al-imamul adil, pemimpin yang adil akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nantinya. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat satu kisah yang sederhana. Apakah betul kita sudah beribadah kepada Allah? Semua ibadah itu kita jadikan nanti hujjah, alasan di hadapan Allah untuk kita masuk surga? Ataukah hal yang lain yang membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibundaku mau masuk surga? Mau sekarang? Enggak, Mak. Nanti sabar. Kisah ini terjadi jauh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul dan Nabi.
Maka beliau sampaikan dalam hadis beliau yang begitu singkat, padat dan jelas. Ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW. Hamba ini ditempatkan di sebuah pulau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya kurang lebih sekitar 800 tahun. Kerjanya tiap hari hanya sujud, ruku, bersujud, beribadah sesuai dengan aturan agamanya pada hari itu. Tiap hari malaikat mengantarkan rezeki berupa buah delima, berupa buah-buahan yang lain, dan air yang segar yang membuatnya hilang dahaganya. Kerjanya hanya beribadah kurang lebih selama 800 tahun, dan tiap pagi sore malaikat bergantian mengantarkan catatan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak maju dan tidak mundur. Kalau ajal sudah sampai, maka tibalah waktunya. Diperintahkanlah malaikat maut untuk mencabut nyawa orang beriman itu, ahlul ibadah itu. Ibadahnya 800 tahun. Di sini ada usianya 800 tahun? Takut saya, Bu, kalau ada. Maka ketika hamba ini dicabut ruhnya, maka berhadapanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dialektika bahasa Allah kepada malaikat dan hambanya ini. Ya malak, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku kepadanya. Maka sang hamba ini protes. Jadi yang suka protes itu bukan cuma anggota dewan. Yang suka protes bukan cuma kita masyarakat. Sampai di alam ruh pun sana, sampai di hadapan Allah manusia masih protes. Itulah fitrah kita sebagai manusia. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sering protes. Maka di hadapan Allah dia mengatakan, Ya Rabbi, apakah saya masuk ke dalam surga bukan karena ibadahku, sujudku, rukuku yang 800 tahun itu kepadamu? Maka kata Allah sekali lagi, mengulangi perintahnya kepada malaikat, Ya malak, masukkan orang ini ke dalam surga karena kasih sayangku, rahmat. Kembali 2 kali protes. Dalam hadis itu dijelaskan 3 kali Allah merintahkan malaikatnya memasukkan ke dalam hamba ini ke dalam surga. 3 kali juga dia protes. Bukan karena ibadahku yang ratusan tahun. Maka Allah pun murka dan mengatakan, Ya malak, masukkan malaikat, masukkan hamba ini ke dalam neraka karena azabku. Maka hamba ini bergetar dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Kemudian dia ketakutan dan mengatakan, Ya Allah, jangan masukkan ke saya dalam neraka. Jangan ya Allah, saya takut ya Allah. Maka Allah mengatakan, baiklah wahai hambaku, saya ingin melihat dan menunjukkan keadilanku kepadamu, supaya engkau yang anggap ibadahmu itu ratusan tahun, sujud rukukmu ratusan tahun kepadaku, kau jadikan itu sebagai alasan untuk masuk ke dalam surgaku. Maka baiklah kata Allah, saya, wahai malaikat, cabut 1 mata biji kanannya. 1 matanya, biji kanan matanya disuruh cabut oleh Allah. Kemudian naikkan dia ke dalam mizan, naikkan ke dalam timbangan, dan timbang ibadahnya yang ratusan tahun itu dengan 1 biji mata yang aku berikan nikmat kepadanya untuk dia melihat dan memandang seluruh alam yang saya ciptakan. Maka dicabutlah malaikat. Allah menunjukkan keadilannya. Maka ternyata 1 biji mata itu lebih berat daripada ibadah yang 800 tahun. Ibadah kita sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun kita beribadah? Umur ummati sittina ila sab'ina. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Sekarang siapa yang sudah 70 tahun di sini? 60, bentar lagi insyaallah. Perbanyak ibadah supaya cepat menghadap kepada Allah. Semakin cepat semakin bagus. Baik, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam surga bukan karena sekedar ibadah kita, tapi kita masuk ke dalam surga karena kasih sayangnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita butuh modal, kita butuh ibadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah ibadah,
Karena apapun sebagai pemerintah, ibadahnya untuk mengelola masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya, membahagiakan masyarakatnya. Dan kita sebagai masyarakat bagaimana menaati apa yang telah diatur oleh pemerintah kita, karena itu untuk maslahat dan kebaikan kita. Demikian yang kita ingin sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Semoga Bapak Ibu Ayah Bundaku sehat selalu bahagia seperti bahagianya warganya kota Jakarta. Sampai jumpa kembali insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.